Kami fokusnya di kebijakan, jadi survei di 6 provinsi ini belum memasukkan variabel elektabilitas 2029. Alasan kami adalah terlalu cepat kita menanyakan pacuan kuda elektabilitas terkait dengan peta 2029. Jadi fokus kami lebih ke substansi, bagian dari masukan publik terkait dengan evaluasi dan koreksi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Meskipun saya harus mengatakan dengan terus terang, biasanya tinggi rendahnya approval rating kepala daerah seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya itu berhubungan dengan elektoral. Artinya, kalau sekarang kita temukan beberapa kepala daerah tingkat approvalnya tinggi, itu umumnya punya dampak elektoral terkait dengan elektabilitas personal mereka. Nah, di situ kita bisa cek nanti ya, terutama setelah sekian lama jelang 2029 sudah pasti itu muncul pertanyaan-pertanyaan elektoral, tetapi setidaknya dari gambaran ini kita punya informasi sementara dari 6 gubernur, ada 1 gubernur yang approvalnya tinggi, yang bisa saja menciptakan kejutan, terutama kalau misalnya yang bersangkutan maju di 2029. Nah, masalahnya yang bersangkutan yaitu KDM masih menjadi bagian dari Gerindra. Yang kita tahu Gerindra vote getter, pendiri partai, ketua umum, ketua Dewan Penasihat itu dipegang satu nama yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu isu di tingkat elit yang tidak tercancer dalam survei-survei karena berkaitan dengan apakah Deddy Mulyadi akan tetap Samina wa ta'na ya dengan Gerindra, yaitu keputusan mengusung Pak Prabowo, dan karenanya dia akan menjadi vote getter buat Pak Prabowo, ataukah berpisah jalan. Dan pertanyaan itu saya tidak bisa jawab sekarang karena too soon to be true, ya, terlalu cepat untuk terjadi. Jadi kita tunggu saja. Cukup prihatin ya, karena belakangan ongkos politik begitu sangat mahal. Temuan riset saya bersama kolega dari Australia menunjukkan 61% anggota DPR kita yang berlatar belakang pengusaha, dan itu meningkat signifikan. Sebelumnya cuma 40-an%. Jadi artinya logistik dalam bentuk finansial menjadi penentu, dan itu yang kemudian menjadi penyebab mengapa partai-partai melakukan kayak semacam shortcut ya, dengan memilih ketua umum atau caleg yang dianggap punya modal logistik kuat. Nah, kaitannya dengan P3, saya sendiri tidak bisa menyalahkan 100% P3 ya, karena mereka bagian dari korban sistem yang makin padat modal, makin mahal. Dan jangan-jangan hasil evaluasi internal P3, kegagalan mereka mengirim wakil karena nggak lolos PT, karena dianggap tidak punya ketua umum yang punya logistik kuat. Dan itu yang memunculkan nama seperti Amran Sulaiman atau nama seperti Agus Suparmanto yang mantan Menteri Perdagangan sebagai bakal calon yang diperhitungkan oleh internal P3 karena dianggap punya modal kuat. Jadi lagi-lagi saya melihat ini sebagai bentuk ketidakberdayaan ya di tengah sistem politik yang makin mahal, sehingga banyak partai-partai yang dipimpin oleh para politikus. Di beberapa provinsi ya, Jawa Barat ya. Kalau DKI masalah utamanya itu tingkat awareness terhadap program-program spesifik Mas Pramono Anung sebagai gubernur itu kecil. Jadi program pembukaan perpustakaan dan diperpanjang jam buka layanannya itu yang tahu cuma sepertiga. Jadi banyak sekali program-program dari Pemprov DKI Jakarta itu yang tingkat pengetahuan warga Jakarta tidak maksimal. Nah, padahal warga Jakarta tingkat eksposur terhadap media dan sosmed kan tinggi. Artinya otokritik harus diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta termasuk gubernur, bahwa mereka harus all out untuk mensosialisasikan program mereka. Nah, yang terjadi justru di beberapa tempat tadi, terutama di Jawa Barat, itu beberapa evaluasi Pemprov itu kurang positif, tetapi evaluasi terhadap gubernur Deddy Mulyadi sangat positif. Berarti kan ada gap di situ. Gap juga terjadi antara gubernur public approval Deddy Mulyadi dengan wakilnya. Itu gapnya 30%. Artinya ya, Deddy Mulyadi meskipun tinggi sekali apresiasi publik,
Tetapi tingkat persepsi publik Jabar terhadap Pemprov dan wakilnya itu masih banyak PR. Nah, dugaan saya Deddy Mulyadi belum memaksimalkan semua birokrasi pemerintahan provinsinya untuk maju bersama-sama. Nah, ini sekaligus masukan buat KDM untuk menyertakan instrumen birokrasinya pemerintahannya. Yang kedua, sebabnya adalah mungkin ada gap ketidakpercayaan terhadap birokrasi Pemprov Jawa Barat yang kita tahu diisi oleh birokrat lama. Jadi mereka percaya sama gubernurnya, tetapi tidak percaya sama birokrasinya. Nah, artinya selain kritik masukan kepada gubernurnya, masukan juga kepada Pemprovnya. Jadi Pemprovnya jangan sampai ketinggalan mengikuti langkah gubernurnya. Jadi ini kan sepertinya ada perbedaan ya. Gubernurnya di mata publik Jabar gaspol ya, misalnya pakai gigi 9, Pemprovnya tadi sebagian masih ada yang gigi 5, gigi 6, terutama untuk beberapa variabel yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi ada dua kritik di situ, tapi dua-duanya saya kira positif kalau baik dari sisi gubernurnya dengan memobilisasi sumber daya pemerintahannya untuk memaksimalkan kebijakan, dan saat yang sama juga kritik kepada instrumen pemerintahan Provinsi Jawa Barat supaya lebih gercep untuk mengikuti manuver dan langkah improvisasi dari KDM.